Halo guys, nama gue Henry Ali, biasa gue dipanggil Ali. Kopi itu adalah ciptaan Tuhan yang paling gue hargai banget. Beberapa masalah hidup gue tuh selesai karena kopi. Dan di video kali ini gue akan bahas soal kopi dan gimana cara kopi bisa nyelesain masalah hidup gue. Gue mengenal kopi itu awalnya dari bokap gue. Jadi dulu tuh bokap gue sering banget ngajak gue nongkrong di Starbucks. Bokap gue beli caramel macchiato, gue beli vanilla frappuccino. Gue pesan vanilla frappuccino karena vanilla frappuccino itu minuman yang manis. Terus di sana kita nongkrong, gue baca majalah, bokap gue baca koran. Waktu itu smartphone belum secanggih sekarang. Terus karena gue penasaran sama kopinya bokap gue, caramel macchiato, akhirnya gue coba. Terus gue merasa kok kayaknya rasanya aneh gitu ya. Rasanya agak pahit-pahit gitu dan gak enak di mulut gue. Terus bokap gue bilang bahwa caramel macchiato itu rasanya sebenarnya manis. Saat itu bingung gitu, kenapa sih bisa bokap gue menemukan rasa manisnya itu dari mana gitu. Gue bingung gitu. Suatu saat akhirnya gue coba belajar untuk minum caramel macchiato. Gue belajar, akhirnya gue menemukan bahwa ternyata caramel macchiato tuh enak, rasanya manis dan enak buat dikonsumsi. Terus sejak itu gue langsung gengsi gitu, jadi setiap lewat Starbucks gue pasti harus beli kopi Starbucks. Padahal gue nggak menemukan intinya tuh minum caramel macchiato itu atau minum kopi itu tuh untuk apa gitu. Terus waktu gue dan Dea masih pacaran di sekitar tahun 2017-2018, gue biasa nungguin Dea kalau misalkan Dea kerja atau Dea lagi latihan paduan suara. Biasanya nggak jauh dari tempat Dea latihan atau kerja itu ada cafe namanya Chief di daerah SCBD sana. Nah, gue di sana kalau nungguin Dea itu gue suka banget beli caramel macchiato-nya atau caramel latte yang biasa pakai sirup vanila. Jadi saat itu perannya kopi adalah nemenin gue selama gue nungguin Dea. Fast forward ke tahun 2019, waktu awal-awal gue sama Dea married, gue dikasih tahu sama James, teman baik gue, soal kopi lebih dalam lagi. Saat itu James lagi mau buka usaha cafe. Dia ngasih tahu ke gue gimana cara ngolah kopinya, cara menyeduhnya, terus cara ngeraciknya kayak gimana. Terus si James kasih tahu ke gue harga modal satu cangkir kopi itu berapa. Terus gue langsung sadar betapa murahnya harga kopi itu. Jadi modal kopi itu tuh sebenarnya secangkir itu sekitar 5.000 sampai 15.000. Tergantung dari biji kopinya juga sih sebenarnya. Starbucks nagih gua 60.000 setiap satu cangkir caramel macchiato. Jadi Starbucks udah ngambil untung 4 sampai 12 kali lipat setiap gua beli dari Starbucks. Sejak saat itu gua sadar bahwa gua akan lebih menghemat uang kalau gua bisa seduh kopi gua sendiri. Sejak gue sama Dea punya anak, jam tidur gue jadi ngaco. Anak gue, Kendrick, jam tidurnya tuh berantakan gitu. Malam-malam bisa tiba-tiba bangun terus minta susu. Atau cuman minta ditepok-tepok doang gitu. Dan Ken itu bisa bangun sampai 7 kali dalam semalam. Tidur gue jadi kurang, terus energi gue jadi terkuras habis. Selain itu gue punya masalah konsentrasi. Setiap kali gue mau kerja, gue pasti punya masalah fokus. Misalnya gue mau mengerjakan sesuatu, pasti gue ada procrastinatingnya dulu atau menunda-nunda kerjaan gue dulu gitu. Entah gue nonton YouTube atau buka Instagram atau buka media sosial lainnya. Pokoknya gue menunda kerjaan gue itu. Gue gak bisa fokus sama kerjaan gue karena pikiran gue tuh gak lurus ke kerjaan gue itu. Pokoknya setiap kerjaan gue jadi kelarnya tuh lama banget deh. Jadi dari cerita-cerita tadi ada dua masalah yang mengganggu hidup gue. Pertama adalah energi, kedua adalah konsentrasi. Kopi tuh punya kafein yang bisa menstimulasi otak kita. Jadi efeknya kafein tuh muncul 1-2 jam setelah kita minum kopi. Dan kafein itu meminjam energi dari beberapa jam ke depan untuk dipakai sekarang. Biasanya efek kafein ini berjalan 6-8 jam. Kafein juga menstimulasi otak kita supaya kita lebih sadar dengan situasi saat kini gitu. Bingung sih sebenarnya ngejelasinnya gimana, tapi ya begitulah yang gue rasain. Selama 6-8 jam yang gue punya itu, gue maksimalin untuk bekerja dan berkegiatan. Intinya dengan kopi, pembagian energi dan konsentrasi gue itu lebih terfokus dan terkontrol. Gue udah hidup dengan kopi itu selama 6 bulan. Dan awalnya ketika gue minum kopi itu biasa gue butuh susu atau gula. Cuman seiring berjalannya waktu gue belajar bahwa susu dan gula itu punya glukosa. Dan glukosa itu kalau misalnya terlalu banyak di tubuh kita itu jelek juga buat tubuh kita. Jadi
gue belajar untuk minum kopi hitam atau bahasa kerennya kopi americano. Cara gue minum kopi susu gula dan kopi americano itu juga beda. Kalau misalkan gue minum kopi susu gula, biasa gue menikmatinya. Kalau misalkan gue minum kopi americano itu biasa gue kayak langsung cepet-cepet minum gitu, kayak minum obat gitu loh. Gue beli kopi awalnya itu dari online. Jadi di Tokopedia tuh banyak banget yang jualan kopi tuh dari berbagai kualitas dan harga. Ada yang campuran, ada yang single origin, ada yang Arabica, ada yang Robusta, ada yang dari negara mana. Pokoknya biji kopi itu banyak sebenarnya. Tapi sejujurnya ketika gue mau minum kopi itu, gue nggak peduli soal rasa. Yang gue pedulin adalah soal kafeinnya. Gue biasa cari yang whole beans, yang cukup murah, dan nggak yang bikin gue enak. Tapi untuk saat ini gue lagi suka banget sama kopi smoky, kopinya Chief Cafe yang biasa gue nongkrong buat tungguin Dea itu. Biasanya gue nitip Dea buat beliin gue biji kopinya. Biasanya setiap dia mau latihan atau mau ada job, gue nggak bisa beli sendiri karena gue harus jaga Ken di rumah. Gue biasa langsung belinya sekilo, sekitar 250.000 sekilonya, dan gue biasa habisin dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan. Peralatan yang gue pakai biasa untuk bikin kopi nggak ribet sih sebenarnya. Paling cuman electric grinder, terus pemanas air, terus French press, ya paling gelas juga. Untuk pemanas air, gue pakai yang biasa dulu dipakai buat panasin susunya Kendrick. Karena sekarang Kendrick udah nggak butuh air panas untuk susunya, jadi sekarang alatnya itu pindah ke tangan gua jadinya. Oke, sekarang gua akan kasih tahu ke kalian gimana cara gua bikin secangkir kopi. Ini adalah pemanas air gua. Jadi ini alat pertama yang gua nyalain untuk gua bikin kopi. Jadi si pemanas airnya ini kerjanya cukup lama untuk menuju suhu derajat yang gua biasa mau. Jadi gua biasa nyalain si pemanas airnya dulu, setelah itu kita langsung kerjain yang lain. Dulu sebelum gue pakai electric grinder, gue sempet beli hand grinder. Cuman setelah 2 kali gue beli dengan harga yang cukup mahal juga sebenarnya gitu ya, gue menemukan bahwa hand grinder itu tuh gampang rusak. Pakai cuman sebulan atau 2 bulan tiba-tiba udah rusak. Akhirnya daripada gue ngabisin uang lagi untuk beli hand grinder, akhirnya gue beli electric grinder. Nextnya adalah kita giling kopinya dulu. Jadi ini adalah electric grinder gue, dan gue di sini cuma tinggal pencet 1 tombol aja. Gue setnya langsung di 4 gelas kopi, jadi 4 gelas kopi itu 40 gram. Si electric grindernya memang berisik banget. Oke, di sini juga udah ada French pressnya gue. Ini kopi gue di sini udah ada nih. Tinggal gue buka, terus gue pindahin dulu ke French pressnya gue. Terus untuk French press gue belinya di IKEA. Waktu itu di IKEA-nya lagi diskon, jadi gue lihat, pas gue lihat gue langsung beli. Nah, cuman yang gue nggak perhatiin adalah ternyata si French press-nya ini nggak punya takeran. Kalau gue pakai French press yang ini, gue harus kira-kira si takerannya berapa. Kalau sebelumnya gue pernah beli juga, jadi si French press yang sebelumnya ini gue beli ada takerannya, dan gue langsung bisa tahu, oh kalau misalkan gue biji kopinya sekian, gue harus tuang airnya sekian. Tapi untuk yang dari IKEA ini gue jadinya kira-kira. Sebenarnya nggak masalah juga sih, nggak harus yang konsisten terus harus segini banyak airnya gitu. Ya kalau dari gue sebenarnya udah pakai feeling aja. Kalau misalnya gue kopinya segini, ya gue kira-kira airnya segini. Oke, gue belum jelasin bagian sini. Jadi tadi gue ambil air panasnya, gue langsung tuang ke French press-nya, terus gue tungguin 3 menit 45 detik. Sekarang gue tunggu sekitar 10 menit sampai si kopinya bener-bener sampai
nggak begitu panas lagi. Gue minum kopi biasanya sebelum jam 3 sore. Kalau misalkan gue minum setelah jam 3 sore atau pas sore atau malam, biasanya gue malamnya nggak bisa tidur. Terus sehari gue cuman 1 gelas, karena kalau misalnya lebih bakal mengganggu tidur gue nantinya. Kadang lebih juga, tapi gue pastiin bahwa gue nggak over consumption. Gue mengasosiasikan kopi itu dengan kerja. Kalau misalkan di hari itu gue ada kegiatan dan kerjaan yang banyak, biasa gue harus minum kopi. Kalau misalkan kegiatan gue dikit gitu ya, kegiatan dan kerjaan gue dikit, biasanya gue nggak minum kopi. Harus diingat bahwa kopi itu bagus untuk konsentrasi dan energi, tapi belum tentu bagus untuk jangka panjangnya. Jadi gue harus intensional banget kalau misalkan gue mau minum kopi. Gue pastiin bahwa gue nggak sampai over consumption, dan kalau memang gue nggak butuh ya gue nggak minum. Untuk gue minum kopi itu bukan untuk gaya-gayaan. Walaupun kita lihat video YouTuber kalau misalkan mereka seduh kopi itu kayak ritualistik banget gitu ya, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena apapun yang kebanyakan itu pasti nggak bagus buat tubuh kita. Kalian nggak boleh kejebak sama orang-orang yang suka minum Starbucks atau kopi bermerek lainnya itu cuman karena gengsi, karena itu bukan inti dari kita minum kopi. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian makin mengenal sama masalah hidup gua dan solusinya. Semoga dengan video ini bisa terhibur dan terbantu juga. Oke, itu aja untuk kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe atau follow. See you in the next video.